Anak-anak, sekarang kita belajar tentang perubahan wujud. Dalam hal ini perubahan wujud air. Air itu kan dalam suhu normal dia wujudnya cair, tetapi dia bisa menjadi padat atau es, membeku. Kemudian dia bisa menjadi gas, dia menguap atau uap air. Nah, es itu adalah air yang berada pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Es itu mendapat kalor sehingga terjadi perubahan suhu. Di sini di bawah 0 derajat Celcius, di atas sama-sama es juga. Tetapi es yang di sini suhunya adalah 0 derajat Celcius. Es ini menyerap kalor ya. Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, kemudian pada suhu 0 derajat Celcius ini, es ini melebur. Perubahan wujud terjadi di sini. Dari es menjadi cair. Kalau cair kan dia dalam bentuk air, toh? Oke. Cair di sini juga suhunya 0 derajat Celcius. Lihat, es 0 derajat Celcius dengan air yang mencair nih menjadi 0 derajat Celcius. Ada perubahan suhu tidak? Tidak ada, atau di sini 0 derajat Celcius, ini juga 0 derajat Celcius. Maka kalor yang ada di sini adalah Q sama dengan M kali LL. LL ini maksudnya kalor laten. Ya, kalor laten. Q sama dengan massa kali kalor laten. Kenapa tidak kali dengan perubahan suhu? Karena memang tidak ada perubahan di sini. Tidak ada perubahan suhu di sini. Yang terjadi di sini adalah hanya perubahan wujud. Lihat, es yang di sini lebih kecil dari 0 derajat Celcius. Mendapat kalor, terjadi perubahan suhu menjadi 0 derajat Celcius, ya kan? Jadi yang proses di sini terjadi perubahan suhu. Maka kalor yang diserap oleh es dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius menjadi es dengan suhu 0 derajat Celcius adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Sekarang, es yang suhunya 0 derajat Celcius, dia perlahan-lahan berubah menjadi cair. Nah, ketika es itu berubah mencair kan tidak serta-merta dia langsung naik tinggi, misalnya 15 derajat Celcius atau 30 derajat Celcius kan? Ya kan? Misal dalam satu gelas ada es batu yang mencair. Kalau es batu yang mencair kan ada es batu dengan airnya toh. Memangnya dalam satu gelas itu esnya 0 derajat Celcius, airnya 15 derajat Celcius kok? Tidak kan? Suhunya masih sama. Yang terjadi di situ adalah perubahan wujud dari es menjadi cair. Tidak ada perubahan suhu, sehingga kalor yang diserap oleh es ini untuk berubah menjadi air atau zat cair adalah Q sama dengan M kali LL. Kalor laten ya, kalor laten. Tidak ada perubahan suhu. Nah, sekarang bagaimana kalor yang diserap oleh air ini sehingga dia menjadi mendidih? Ini adalah air yang mendidih ya. Terjadi perubahan suhu atau tidak di sini? Terjadi perubahan suhu ya. Misalnya di sini air tadi yang 0 derajat Celcius, dia di sini air mendidih itu kan pada suhu 100 derajat Celcius kan? 100 derajat Celcius. Nah, kalor yang diserap air ini berapa? Kalor yang diserap oleh air ini dihitung pakai rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Kenapa? Karena ada perubahan suhu dari 0 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Ya kan? Sekarang bagaimana air itu berubah menjadi uap? Uap kan berarti gas toh? Sekalipun dia berubah menjadi uap, suhunya tetap 100 derajat Celcius. Dan kalor yang terjadi di sini, yang ada di sini adalah Q sama dengan M kali kalor laten uap. Begitu. Ada perubahan suhu tidak di sini? Tidak ada tuh 100 derajat Celcius.
tapi wujudnya masih air yang mendidih, air ya, cair, menjadi uap yang 100 derajat Celcius. Misalnya dalam satu panci, kamu ada masak air di satu panci. Air itu mendidih. Coba kamu ukur air dengan uap yang di dalam itu. Apakah mungkin air yang mendidih itu 100 derajat Celcius, uap itu 1000 derajat Celcius? Di saat yang bersamaan, itu mereka suhunya masih sama. Karena terjadi perubahan wujud perubahan wujud dari cair menjadi uap. Kalau misalnya kamu rebus air sampai kering, itu baru kamu ukur, pasti dia punya uapnya itu suhunya sudah melebihi 100. Itu dikatakan kondisi plasma. Sampai panci-panci gosong tuh, yang itu. Sampai di sini paham atau tidak? Oh iya, sehingga kalau misalnya ibu tanya, kalor yang dibutuhkan untuk mengubah es dengan suhu negatif 5 derajat Celcius menjadi air dengan suhu 30 derajat Celcius, maka kami perlu hitung dari sini. Es menjadi air dengan suhu 30 derajat Celcius. Es negatif 5, berarti prosesnya dari sini. Sebelum dia menjadi air dengan suhu 30 derajat Celcius, kamu harus hitung dulu. Dari es negatif 5 menjadi es dengan 0 derajat Celcius, berarti Q sama dengan M kali C kali delta T. Terus dari ini es menjadi cair pakai rumus ini. Kemudian cair menjadi 30 derajat Celcius pakai rumus ini. Sehingga total kalor yang dibutuhkan untuk mengubah es dari negatif 5 derajat Celcius menjadi air dengan 30 derajat Celcius adalah penjumlahan dari yang ini, dan yang ini. Oke ya. Ibu kasih Q1, Q2, Q3, Q4. Oke. Kita punya sebuah contoh soal di sini. Sepotong es masanya 1 kg dan suhunya negatif 5 derajat Celcius. Dipanaskan sampai suhu 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis es sama dengan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor jenis air sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es sama dengan 336.000 Joule per kilogram, maka jumlah kalor total yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat pada proses tersebut adalah, seperti biasa kita harus identifikasi dulu apa-apa yang diketahui dalam soal. Ketahui massa sama dengan 1 kg. Massa es ya. Nah, suhu es tersebut negatif 5 derajat Celcius. Oke, ini suhu es. Kemudian suhu akhirnya 80 derajat Celcius. Kalor jenis es sama dengan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis air sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor lebur es sama dengan 336.000 Joule per kilogram. Ditanyakan kalor total yang dibutuhkan untuk mengubah es dari suhu negatif 5 derajat Celcius menjadi air dengan suhu 80 derajat Celcius itu tuh berapa? Langkah berikutnya adalah kita gambar grafik yang tadi. Gambar grafik perubahan wujud berdasarkan data yang ada. Es dengan suhu negatif 5 derajat Celcius. Ya. Soal ini menanyakan kalor total, banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk mengubah es dari suhu negatif 5 derajat Celcius menjadi air dengan suhu 80 derajat Celcius. Es yang awalnya negatif 5 derajat Celcius ini, karena dia menerima kalor toh, terjadi perubahan suhu menjadi es dengan suhu 0 derajat Celcius. Ada perubahan suhu tidak di sini? Ada toh, karena ini ada perubahan suhu, maka Q1-nya sama dengan M kali C kali delta T. Oke. Setelah es ini 0 derajat Celcius, perlahan-lahan dia mulai mencair menjadi air, tetapi juga masih 0 derajat Celcius. Tidak ada perubahan suhu, maka kalor yang dibutuhkan untuk mengubah es dari wujud beku menjadi cair itu menggunakan kalor laten. Ibu kasih nama Q2 ya. Q2 sama dengan M kali L. LS, kalor lebur es. Oke. Selanjutnya
Air yang suhunya 0 derajat Celcius mendapat kalor atau dipanaskan menjadi air dengan suhu 80 derajat Celcius. Di sini terjadi perubahan suhu. Maka Q3-nya di sini M kali C kali delta T. Nah, kalor totalnya dari mana? Kalor total sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Kalor total atau Q total sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Q1 ambil yang di sini. Ya, M kali C kali delta T. M kali C kali delta T. Tapi C di sini adalah kalor jenis. Tapi kalor jenis yang mana? Tadi kan di soal diketahui dua. Ada kalor jenis es dengan kalor jenis air. Yang kita pakai di sini adalah kalor jenis es untuk tahap yang ini ya. Untuk mengubah es dari suhu negatif 5 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. Pakai kalor jenis es. Sehingga kita masukkan massa tadi 1 kg kali kalor jenis es itu 2100 Joule per kilogram derajat Celcius kali perubahan suhunya. Perubahan suhu kan suhu akhir kurang suhu awal toh. Untuk proses yang ini, suhu akhirnya 0 derajat Celcius. Suhu awalnya negatif 5 derajat Celcius. 0 kurang 5, 0 kurang negatif 5 sama dengan 5. Sehingga kilogram bagi kilogram 1, derajat Celcius bagi derajat Celcius 1, sisa Joule. 1 kali 2100, 2100 dikalikan dengan 5. Menjadi 10.500 Joule. Nah, 10.500 Joule ini adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan es dengan suhu negatif 5 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. Selanjutnya, kita harus hitung dulu kalor yang dibutuhkan untuk mengubah es menjadi air. Ya, tapi suhunya masih sama 0 derajat Celcius. Kita pakai rumus yang ini. Q sama dengan M kali LS, kalor lebur es. Sini. Masukkan masanya 1 kg. Kalor lebur es tadi yang diketahui adalah 336.000 Joule per kilogram. Nah, sama dengan kilogram bagi kilogram. 1 kali dengan ini sama dengan 336.000 Joule. Nah, 336.000 Joule ini kalor yang dibutuhkan untuk apa? Khusus untuk ini saja. Untuk mengubah es menjadi air dengan suhu 0 derajat Celcius. Gitu. Selanjutnya, kita akan menghitung Q3. Yakni kalor yang dibutuhkan untuk mengubah air dari suhu 0 derajat Celcius menjadi air dengan suhu 80 derajat Celcius. Q3, lihat di grafik tadi, rumusnya adalah M kali C kali delta T. Tapi C di sini pakai apa? Kalor jenisnya pakai kalor jenis air, ya kan? Karena proses yang di Q3 itu adalah proses perubahan suhu, ya. Air dari 0 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius. Q3 sama dengan M kali C air kali delta T. Masanya 1 kg, kalori jenis air sama dengan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan perubahan suhunya sama dengan 80 kurang 0 sama dengan 80 derajat Celcius. Sehingga Q3 sama dengan 336.000 Joule. Q1 sudah dapat, Q2 sudah dapat, Q3 sudah dapat. Sekarang kita hitung Q total atau kalor total sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Q1-nya 10.500 Joule, tambah Q2-nya 336.000 Joule, tambah dengan Q3-nya 336.000 Joule, sama dengan 682.500 Joule. Jadi, untuk mengubah es dari suhu negatif 5 derajat Celcius menjadi air dengan suhu 80 derajat Celcius, dibutuhkan kalor sebesar 682.500 Joule. Sekian.